Ya pemirsa, untuk informasi selengkapnya mengenai proses evakuasi di Ponpes Al-Khozini, kita bergabung dengan jurnalis iNews Pramono Putra. Selamat siang Pramono, ini apakah ada korban yang kali ini bisa berhasil dievakuasi? Ya, baik. Hingga saat ini proses evakuasi masih terus berlangsung dan tentunya melibatkan tim evakuasi gabungan baik dari Basarnas, BPBD dan juga dari tim SAR TNI Polri. Dan informasi yang kami peroleh bahwasanya berdasarkan keterangan rilis dari Basarnas tadi, di lokasi titik keruntuhan saat ini bau mulai terasa menyengat, mulai bau tidak sedap keluar karena memang kenyataannya di titik keruntuhan itu selain ada korban yang masih hidup, ternyata juga masih ada juga korban yang dalam kategori hitam atau telah meninggal dunia. Namun meski demikian, pihak Basarnas bersama tim evakuasi masih terus berupaya melakukan evakuasi, khususnya terhadap korban yang masih hidup di bawah reruntuhan tersebut. Dan saat ini di posko operasi SAR nasional yang ada di belakang pondok pesantren, ini keluarga korban juga masih terus berkumpul. Mereka melihat data terkini yang dikeluarkan oleh pihak Basarnas. Tercatat hingga siang ini masih ada 100 orang santri yang terevakuasi ke rumah sakit. Sementara keluarga korban juga terus berdatangan dan mereka tetap berharap agar anak atau saudara atau kerabat mereka bisa ditemukan dalam kondisi hidup. Dan baik pemirsa, saat ini tengah bersama saya salah satu Ibu Fatimah, Bu ya? Ya, Ibu Fatimah dari mana, Bu? Dari Nganjuk, Bu ya? Bu, gimana Bu? Ini anaknya atau bagaimana yang di sini, Bu? Anak pertama, Bu ya? Ya, ceritanya bagaimana? Ibu tahu dari mana, Bu, kalau anak Ibu ada di musola yang runtuh itu? Jatuhnya saya enggak harus makan jatuh sana di pondok. Tidak terdengar. Anak Ibu santri di situ kelas berapa? Baik Pramono, suaranya kurang terdengar jelas. Suara ibunya kurang terdengar jelas, Pramono. Mungkin bisa didekatkan lagi? Ya, Ibu. Ya, Ibu tahu anaknya Ibu di musola dari mana, Bu? Dari warung Oh gitu. Ya. Harapannya Ibu apa nih sekarang, Bu? Baik Pramono, mungkin Anda bisa mengulang apa yang disampaikan oleh Ibu Fatimah karena kami tidak bisa mendengar suaranya. Apa yang dikatakan Ibu Fatimah, mungkin Anda bisa mengulang kepada kami dan memberitahukan kepada pemirsa apa yang dirasakan oleh Ibu Fatimah karena mohon maaf ini suaranya tidak terdengar. Ya, jadi yang dikatakan oleh Ibu Fatimah saat ini sedang bersedih karena anaknya berada di dalam musola waktu itu. Dan Ibu Fatimah sendiri mengetahui anaknya sedang berada di dalam musola dari tetangganya. Dan harapan Ibu Fatimah agar bisa ketemu. Gitu Bu ya. Apa yang ingin disampaikan sekarang Bu? Ibu. Ibu, nggak ada kabar dari pihak pondok pesantren? Nggak dikasih tahu pondok pesantren, Bu?
Pramono, mungkin Anda bisa menggunakan audio dari handphone Anda agar kami bisa mendengar suara Ibu Fatimah, karena kami tidak bisa sama sekali mendengar suara Ibu Fatimah. Ya, mungkin bisa langsung komunikasi dengan Ibu Fatimah. Bu, ini langsung komunikasi. Ya, silakan Mbak. Baik, Ibu Fatimah, sebelumnya kami turut baik. Ya, Kita akan Mbak. coba berkomunikasi dengan Ibu Fatimah. Baik, Ibu Fatimah, apakah sudah terhubung bersama kami, Ibu? Iya. Baik, Ibu Fatimah, kami juga turut bersedia atas apa yang menimpa Ibu dan keluarga. Ibu, sebelumnya kami ingin bertanya, bagaimana mungkin Ibu bisa menceritakan bagaimana Ibu mengetahui bahwa anak Ibu ini ikut terjebak ya Bu ya, atau ikut sholat di musola pada saat itu? Anak saya salah satu santri di Pondok Al-Ghazini juga. Baik, lalu sampai sekarang apakah Ibu belum mengetahui di mana posisi atau keberadaan terakhir dari korban mungkin? Kurang tahu. Saya sudah tanya ke keamanan, sudah saya hubungi, tapi tidak ada konfirmasi. Yang saya disuruh tunggu, katanya anak saya masih dalam pencarian. Oke, lalu apakah ada teman-temannya mungkin yang terakhir melihat, yang sudah menyelamatkan diri lebih dulu gitu, mungkin terakhir melihat anak Ibu? Enggak ada. Saya sudah tanya teman-temannya yang biasanya sama anak saya itu, enggak ada yang tahu tempatnya di mana, enggak ada yang tahu. Oke. Lalu apa yang Ibu harapkan dari hari ini evakuasi ya Bu ya? Ya, semoga saja cepat selesai, cepat dipertemukan dan keadaan selamat gitu loh. Oke. Sudah berapa hari Ibu menunggu kabar, Bu? Mulai hari pertama, Senin sore sampai hari ini belum ketemu. Oke. Lalu bagaimana Ibu kan saat ini berada di lokasi begitu ya Bu ya. Ibu bagaimana melihat evakuasi yang dilakukan oleh petugas kali ini? Nggak boleh deket-deket ke sana. Ini semua disuruh ke posko sama pihak yang bersangkutan. Tapi Ibu, anaknya sudah berapa lama belajar di pondok pesantren ini? Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Dan sebelumnya memang soal bangunan ini tidak ada masalah ya Bu ya? Tidak ada. Baru ini. Biasanya juga baik-baik aja. Oke. Jadi kegiatan sholat di musola ini sebenarnya hal yang setiap hari dilakukan begitu. Namun pada saat ada pengecoran ini gitu ya, baru ambruk ya Bu ya? Ya. Pada saat mendengar ambruknya ini bagaimana Bu? Ya. Ya, Ibu bagaimana pertama kali mendengar soal ambruknya musola ini? Kaget juga. Ya juga nggak nyangka. Berarti pada saat itu Ibu sedang di rumah? Ya, di rumah sama yang kecil. Lalu Ibu mengetahui kalau anak Ibu di musola itu memang sempat bilang ke Ibu, atau ada laporan dari teman-temannya atau dari pengasuh pondok pesantren atau seperti apa? Dari warga sebelumnya, terus saya lari ke pondok, kan jaraknya dari tempat kos saya enggak jauh. Habis itu saya langsung masuk di dalam, udah nggak bisa masuk lagi. Baik, mungkin Ibu boleh sebutkan nama anak Ibu siapa Bu, dan kelas berapa? Atau usianya berapa? Nama anak saya Muhammad Deva Saripudin, usianya 17 tahun, kelas 3 SMA, 5 MI. Seperti apa sehari-harinya Deva Bu selama di pondok pesantren? Oke. Baik.
Baik, terima kasih Bu Fatimah, dan kita akan kembali ke Pramono. Kalau kita lihat apa sebenarnya fokus dari evakuasi hari ini, apakah ada titik-titik tertentu dan apakah alat berat juga sudah mulai bisa digunakan? Ya, evakuasi hingga saat ini masih terus berlangsung, namun dari pihak tim evakuasi belum bisa menerjunkan alat berat ke lokasi karena memang kondisi di titik reruntuhan masih ada korban yang hidup. Dan seperti dikatakan oleh Kepala Basarnas yang melakukan press release tadi, bahwasanya untuk proses evakuasi akan terus dilakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Karena selain ada korban yang meninggal di bawah keruntuhan bangunan, masih ada juga korban yang masih hidup. Proses masih dilakukan hingga saat ini. Dan titik lokasi yang runtuh yang masih dilakukan usaha pencarian ini hingga saat ini ditutup untuk umum. Hanya petugas dari tim evakuasi saja yang diperkenankan masuk. Jadi lokasi evakuasi disterilkan dari orang umum, siapapun dilarang masuk yang tidak berkepentingan, termasuk juga awak media yang tidak bisa masuk ke lokasi. Diinformasikan juga bahwasanya di sekitar lokasi memang saat ini ada bau menyengat, berbeda dengan kemarin atau sehari sebelumnya. Demikian. Baik, lalu ada total berapa korban yang masih terjebak? Kalau korban yang terjebak hingga saat ini masih belum ada pernyataan resmi, belum ada data resmi ada berapa korban yang masih terjebak. Namun untuk korban yang sudah berhasil dievakuasi ke rumah sakit, hingga siang ini tercatat dari pihak Basarnas ada 100 orang. Jadi 100 orang ini semuanya sudah terevakuasi ke rumah sakit baik RSUD Sidoarjo, Rumah Sakit Sedajar, atau Rumah Sakit Delta Surya. Dan suasana posko siang ini memang cukup ramai, karena di tempat ini seluruh keluarga korban dikumpulkan. Karena mereka dilarang datang ke pondok pesantren, ke titik tempat runtuhan, akhirnya keluarga korban semuanya dikumpulkan di satu titik di posko operasi SAR nasional yang berada kurang lebih sekitar 200 meter dari titik bangunan yang runtuh di pondok pesantren Al-Ghazini Buduran Sidoarjo ini. Demikian. Baik, lalu ada 2 anak yang kemarin juga sempat diajak komunikasi begitu ya, yang terjebak, ada Haikal sama Yusuf yang terjebak. Bagaimana kondisinya? Tadi sempat dijelaskan oleh tim Basarnas di saat memberikan keterangan pers, memang 2 anak yang terjebak itu saat ini masih dilakukan proses evakuasi, namun keduanya masih dalam kondisi hidup dan petugas pun berupaya untuk mengeluarkan korban dari balik reruntuhan. Tadi ada pesan yang disampaikan oleh Basarnas, sebisa mungkin agar kedua korban ini yang viral di media sosial juga, agar namanya dirahasiakan. Jadi untuk mengurangi beban pikiran dari orang tuanya. Demikian. Baik. Nah, Pramono, kita akan update lagi perkembangan dari sana terkait dengan evakuasi hari ini. Kita akan kembali lagi nanti. Terima kasih Pramono. Dan pemirsa jangan kemana-mana, Breaking News akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi bisa saji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya